Pretty rich. Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hayo, siapa nih yang belum tahu kalau sebenarnya kita bisa loh meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan syarat, yaitu punya data runtun waktu pada periode-periode sebelumnya. Jika data yang kalian punya berindikasi memiliki pola musiman, maka ada salah satu metode yang tepat nih untuk kalian gunakan, yaitu metode Sarima. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan metode Sarima itu? Seasonal Autoregressive Moving Average atau biasa disingkat dengan Sarima merupakan model ARIMA yang mempertimbangkan faktor musiman. Musiman mengartikan bahwa data runtun waktu tersebut memiliki kecenderungan pola berulang di periode tertentu. Biasanya dapat berupa mingguan, bulanan, triwulan, dan semesteran. Untuk notasi dari model Sarima adalah sebagai berikut. Untuk huruf P, D, dan Q yang berupa huruf kecil merupakan bagian non-musiman, sedangkan P, D, dan Q yang berupa huruf besar merupakan bagian musimannya, serta S menyatakan jumlah periode musiman. Sedangkan untuk model umum dari Sarima adalah sebagai berikut. Nah, adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis Sarima yaitu yang pertama ada identifikasi model. Dilakukan dengan membuat grafik runtun waktu untuk melihat data berpola musiman atau tidak dan memeriksa stasionaritas data baik dalam variansi maupun rata-rata. Lalu kemudian menentukan orde untuk model Sarima sementara. Kemudian yang kedua ada estimasi dan pengujian signifikansi parameter model sementara. Dilakukan dengan memperhatikan lag pada grafik PACF untuk parameter AR dan grafik ACF untuk parameter MA. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan diagnostik, terdiri dari asumsi residual white noise dan normalitas residual. Selanjutnya yang keempat ada evaluasi model. Dilakukan untuk menentukan model terbaik yang akan digunakan untuk peramalan, dapat menggunakan MSE, RMSE, MAPE, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir kita melakukan peramalan menggunakan model terbaik yang telah didapatkan sebelumnya. Selanjutnya, di sini kita gunakan data jumlah penumpang kereta api sebagai contoh untuk penerapan model Sarima, di mana langkah pertama yang kita lakukan adalah identifikasi model. Nah, berdasarkan grafik runtun waktu, dapat diketahui bahwa data jumlah penumpang kereta api terindikasi memiliki pola musiman. Hal ini terlihat dari grafik yang mengalami perubahan berulang pada periode-periode tertentu. Selanjutnya, kita melakukan identifikasi stasionaritas data. Berdasarkan grafik ACF, dapat dilihat nilai lag cenderung turun lambat atau dice down, yang berarti data jumlah penumpang kereta api terindikasi belum stasioner dalam variansi, sehingga kita perlu melakukan transformasi box shocks. Nah, setelah melakukan transformasi, kita peroleh nilai lambda sebesar 1,00 sekian, di mana nilai tersebut telah mendekati 1, sehingga dapat dikatakan bahwa data telah stasioner dalam variansi. Selanjutnya, untuk melihat stasionaritas data dalam rata-rata, kita dapat menggunakan uji ADF dengan membandingkan nilai p-value dan taraf signifikansi atau alpha, di mana jika p-value kurang dari alpha, maka disimpulkan data stasioner dalam rata-rata dan berlaku sebaliknya. Nah, setelah melakukan uji ADF, kita peroleh hasil bahwa data setelah transformasi belum stasioner dalam rata-rata, sehingga kita perlu melakukan differencing. Kemudian kita lakukan uji ADF kembali terhadap data setelah differencing, di mana kita peroleh hasil bahwa data setelah differencing telah stasioner dalam rata-rata untuk orde non-musiman. Kemudian perlu diperhatikan juga untuk orde musimannya dengan melihat grafik ACF dari data setelah differencing. Berdasarkan grafik ACF, dapat dilihat untuk orde musiman pada lag 12, 24, 36, dan seterusnya menunjukkan pola dice down, sehingga kita perlu melakukan differencing pada orde musiman. Dan kemudian kita lakukan uji ADF kembali. Nah, di sini kita peroleh hasil bahwa data telah stasioner dalam rata-rata untuk orde musiman. Setelah data stasioner dalam variansi maupun rata-rata,
kita dapat menentukan model sementara dengan melihat grafik ACF dan PACF. Berdasarkan grafik ACF, untuk orde non-musiman terindikasi mengalami cut-off setelah lag 3, sedangkan untuk orde musiman dapat dilihat tidak ada lag yang mengalami cut-off atau keluar dari batas atas maupun batas bawah, sehingga diperoleh orde untuk MA non-musiman sama dengan 3 dan MA musiman sama dengan 0. Kemudian berdasarkan grafik PACF, untuk orde non-musiman terindikasi mengalami cut-off setelah lag 2, sedangkan untuk orde musiman juga dapat dilihat tidak ada lag yang mengalami cut-off, sehingga diperoleh orde untuk AR non-musiman sama dengan 2 dan AR musiman sama dengan 0. Dengan menambahkan orde differencing, maka diperoleh 11 model sementara sebagai berikut. Langkah kedua yang kita lakukan adalah estimasi dan pengujian signifikansi parameter model sementara. Nah, dari hasil analisis, kita peroleh hasil bahwa dari 11 model hanya terdapat 4 model yang signifikan. Kemudian, langkah yang ketiga adalah pemeriksaan diagnostik yang terdiri dari residual white noise dan normalitas residual, di mana dalam pengujian asumsi residual white noise diketahui terdapat 2 model yang signifikan, sedangkan dalam pengujian normalitas residual hanya terdapat 1 model yang signifikan. Langkah yang keempat, kita melakukan evaluasi model di mana model tersebut telah signifikan dan memenuhi kedua asumsi pada pemeriksaan diagnostik. Di sini kita gunakan kriteria nilai MAPE dan kita peroleh sebesar 0,21%, yang mana kurang dari 10%, sehingga model tersebut termasuk ke dalam kategori sangat baik untuk digunakan dalam peramalan. Langkah yang terakhir adalah peramalan. Hasil peramalan jumlah penumpang kereta api untuk 12 periode ke depan dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian, berdasarkan grafik perbandingan data aktual dengan prediksi, diketahui bahwa pola data prediksi cenderung mengikuti pola data aktualnya. Kemudian, dapat diketahui pula pola peramalan untuk 12 periode ke depan tetap memiliki pola musiman, dan diramalkan jumlah penumpang kereta api berkisar antara 2.629 hingga 12.609 penumpang. Itulah tadi sekilas materi tentang model Sarima dan penerapannya. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan teman-teman semua yang mendengarkan. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.